lain Dolong Seda dengan 5153420067 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan, bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran dapat pula diartikan dengan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, karakteristik pembelajaran anak usia dini. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini merupakan pengembangan kurikulum secara konkret berupa rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan kepada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas pengembangan yang harus dikuasai dalam pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Beberapa karakteristik pembelajaran anak usia dini yang pertama yaitu belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran anak usia dini melalui bermain, belajar, dan bernyanyi merupakan karakteristik pembelajaran yang dapat membuat anak aktif, senang, dan bebas memilih. Yang kedua yaitu pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat anak usia dini. Artinya, pembelajaran harus diminati dan kemampuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai harapan serta kegiatan belajar tersebut dapat menantang untuk dilakukan anak usia dini tersebut. Strategi pembelajaran sebagai segala usaha guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini ini hendaknya memperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama karakteristik tujuan pembelajaran, yang kedua karakteristik anak dan cara belajarnya, yang ketiga tempat berlangsungnya kegiatan belajar, yang keempat tema pembelajaran, dan yang kelima pola kegiatan. Nah, selanjutnya klasifikasi strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran adalah pengelompokan strategi pembelajaran berdasarkan segi-segi yang sejenis dan terdapat dalam setiap strategi pembelajaran. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tak langsung, interaktif, mandiri, dan melalui pengalaman. Seperti apa sih strategi pembelajaran secara langsung? Untuk itu teman-teman, mari simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk agar teman-teman lebih semangat, kita bernyanyi bersama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Nah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar subtema air, api, dan udara dengan tema air. Sebelumnya anak-anak sudah tahu belum apa itu air? Air adalah suatu bentuk cairan yang berwarna bening yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Baik anak-anak, apa saja sih ciri-ciri dari air? Yang pertama, air berwarna bening. Yang kedua, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Misalnya, di air terjun, paling atas itu adalah tebing yang dialiri air dan di bawah ada sungai
yang terdapat air yang mengalir dari atasnya. Dan yang ketiga, bentuk air mengikuti tempatnya. Manfaat air apa saja anak-anak? Yang pertama, untuk minum. Nah, habis anak-anak makan, biasanya anak-anak membutuhkan apa? Ya, air minum. Dan yang kedua, untuk membersihkan. Misalnya, untuk membersihkan pakaian yang kotor, untuk mencuci pakaian, mencuci piring. Yang kedua, untuk mandi, untuk membersihkan badan, untuk membersihkan gigi, untuk sikat gigi. Dan yang ketiga, untuk berwudu. Nah, anak-anak sudah tahu belum sumber-sumber air? Yang pertama ada air hujan. Yang kedua ada air sungai. Yang ketiga ada air danau. Yang keempat ada air laut. Dan yang kelima ada air sumur atau air dari dalam tanah. Nah anak-anak, karena yang kita pakai di kehidupan sehari-hari adalah air tawar, jadi kita harus selalu berhemat dengan air ya anak-anak. Kita tidak boleh membazir atau tidak hemat dengan air. Kita tidak boleh buang-buang air karena air sangat terbatas di alam ini teman-teman. Mungkin sekian video strategi pembelajaran, dan yang saya ambil adalah strategi pembelajaran secara langsung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.